Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, NIM saya 64250906. Saya sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Alisa Hidayat, NIM 642509 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Tutul Lima dengan NIM 64250682. Saya pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Anissa Yustiani dengan NIM 64250682. Saya sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Kasa Fadila dengan 42509 sebagai materi 5. Perkenalkan, nama saya Siva Nurhaliza dengan 642506 sebagai pemateri kedua. Baik, selamat menyaksikan semuanya. Pada bagian latar belakang ini, kami menjelaskan mengapa evaluasi standar pengendalian internal dalam proses penilaian kinerja SDM itu sangat penting. Penilaian kinerja berperan besar dalam keputusan SDM, seperti promosi dan pemberian kompensasi, sehingga membutuhkan pengendalian internal yang kuat. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan yang menimbulkan bias dan menurunkan kualitas keputusan. Karena itu, diperlukan evaluasi untuk melihat kelemahan yang ada dan memastikan proses penilaian berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, deskripsi proses penilaian kinerja SDM. Proses penilaian kinerja SDM merupakan rangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan organisasi untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi kontribusi setiap karyawan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial seperti pemberian penghargaan, promosi, pelatihan, dan perbaikan kinerja. Proses penilaian kinerja SDM idealnya dimulai dari penetapan target dan indikator kinerja di awal periode yang kemudian dikomunikasikan dengan jelas kepada setiap pegawai. Setelah itu, hasil penilaian disampaikan kepada pegawai melalui umpan balik atau feedback dan didokumentasikan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait promosi, reward, pelatihan, atau pembinaan. Selanjutnya itu ada proses penilaian kinerja. Yang pertama itu ada penetapan tujuan indikator kinerja. Yang kedua itu ada pengumpulan data. Yang ketiga itu ada evaluasi analisis kerja. Yang keempat itu umpan balik dan diskusi kinerja. Yang kelima pengambilan keputusan dan tindak lanjut. Oke, slide selanjutnya, deskripsi standar pengendalian internal dalam penilaian kerja. Pengendalian internal berperan penting dalam memastikan bahwa proses penilaian kinerja dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur. Standar pengendalian internal dirancang untuk mencegah adanya penyimpangan, konflik kepentingan, manipulasi data, maupun tidak kekonsistenan proses. Nah, adapun beberapa standar utama dalam pengendalian internal pada proses penilaian kinerja SDM meliputi yang pertama, standar lingkungan pengendalian, yang kedua, standar penilaian risiko, yang ketiga, standar aktivitas pengendalian, yang keempat, standar informasi dan komunikasi, dan yang terakhir atau yang kelima, standar pemantauan dan evaluasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi KPI dan target. KPI atau Key Performance Indicator adalah alat penting yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja perusahaan. Metodologi yang digunakan penelitian ini adalah metode studi pustaka. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai literatur terkait penerapan KPI di berbagai jenis perusahaan jasa. Selanjutnya ada target. Target merupakan sasaran spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menjadi acuan untuk mengarahkan tindakan, mengukur kinerja, serta mengevaluasi hasil. Selanjutnya ada analisis gap dan akar masalah. Analisis gap menunjukkan perbedaan jelas antara standar pengendalian internal dan praktik penilaian kerja, seperti bukti yang tidak lengkap, keterlambatan, lemahnya review, dan potensi bias.
Melalui metode 5Y, akar masalah ditemukan pada kurangnya sosialisasi dan pelatihan, budaya penilaian yang hanya formalitas, sistem yang tidak mewajibkan bukti pendukung, serta lemahnya pengawasan. Faktor-faktor ini membuat penilaian kinerja tidak objektif, tidak akuntabel, dan kurang transparan. Rencana perbaikan ini disusun untuk meningkatkan kualitas proses penilaian melalui beberapa langkah strategis. Adapun komponen utama rencana perbaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan SOP dan regulasi internal. Langkah ini bertujuan untuk memperjelas prosedur serta memastikan adanya aturan internal yang konsisten dan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh pihak terkait. Yang kedua, pelatihan dan sosialisasi bagi penilai. Setelah SOP dan regulasi diperkuat, perlu dilakukan pelatihan secara sosialisasi kepada para penilai agar mereka memahami standar, prosedur, serta teknis pelaksanaan penilaian yang sesuai. Yang ketiga, perbaikan sistem dan instrumen penilaian. Rencana ini juga mencakup pembaruan untuk penyempurnaan sistem dan instrumen penilaian agar lebih akurat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan terbaru. Yang keempat, penguatan peran pengawasan internal. Pengawasan internal perlu ditingkatkan untuk memastikan seluruh proses penilaian berjalan sesuai aturan, serta mencegah terjadinya penyimpangan. Dan yang terakhir, mekanisme keberatan dan evaluasi berkala. Diperlukan mekanisme keberatan yang jelas sebagai ruang bagi peserta untuk menyampaikan keluhan atau ketidaksesuaian hasil penilaian. Selain itu, evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk menilai efektivitas sistem penilaian dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dampak dan akar masalah. Dampak yang diharapkan. Pertama, meningkatkan akurasi dan reliabilitas penilaian kinerja. Dengan sistem yang lebih jelas dan instrumen yang lebih valid, hasil penilaian akan lebih menggambarkan kinerja SDM yang sebenarnya. Kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ketika SOP diperbaiki, dokumentasi lengkap, dan proses diawasi dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. Ketiga, mendeteksi dan menangani deviasi secara cepat. Dengan evaluasi berkala dan peran pengawas yang diperkuat, kesalahan atau ketidaksesuaian bisa ditemukan sejak awal sehingga tidak merugikan proses SDM. Yang keempat, minimnya review dan pengawasan menyebabkan deviasi tidak terdeteksi dan kesalahan berulang dari tahun ke tahun. Kelima, memperkuat budaya organisasi dan kualitas keputusan SDM. Jika penilaian dilakukan secara objektif dan transparan, budaya kinerja yang profesional akan tumbuh dan keputusan terkait promosi, pelatihan, atau penempatan akan lebih tepat sasaran. Yang kedua, analisis akar masalah. Berdasarkan temuan, terdapat beberapa akar masalah utama. Kesatu, kurangnya sosialisasi SOP dan regulasi penilaian, sehingga penilaian tidak memiliki pemahaman dan standar yang sama. Kedua, budaya penilaian yang masih formalitas, membuat proses hanya menjadi rutinitas tanpa analisis mendalam. Tiga, instrumen dan sistem yang lemah, seperti bukti tidak lengkap, nilai yang tidak konsisten, hingga indikator yang belum terukur dengan baik. Baik, berdasarkan materi yang disampaikan, terdapat kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan masih banyak deviasi dalam penilaian kinerja SDM, seperti bukti yang tidak lengkap, nilai yang tidak konsisten, keterlambatan, serta lemahnya review dan pengawasan. Akar masalahnya berasal dari kurangnya sosialisasi SOP, budaya penilaian yang hanya formalitas, instrumen dan sistem yang lemah, serta minimnya audit. Dampaknya, objektivitas dan akurasi penilaian menurun sehingga keputusan SDM menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, penguatan pengendalian internal diperlukan agar penilaian kinerja lebih transparan, efisien, dan kredibel. Selanjutnya adalah saran. Saran pertama yaitu bagi perusahaan. Perusahaan diharapkan memperjelas dan menegakkan SOP penilaian kinerja, meningkatkan pelatihan penilaian, serta memperkuat pengawasan internal agar proses penilaian lebih objektif, akurat, dan bebas deviasi.
Saran kedua yaitu bagi mahasiswa. Mahasiswa diharapkan menjadikan materi ini atau makalah ini sebagai referensi untuk memahami praktik pengendalian internal dan penilaian kinerja, serta memperdalam studi melalui teori dan contoh kasus nyata. Saran yang ketiga yaitu bagi penulis. Penulis diharapkan meningkatkan kualitas kajian dengan memperluas referensi, menambah analisis yang lebih mendalam, dan memperbaiki struktur penulisan agar lebih informatif. Saran yang keempat yaitu bagi pembaca. Pembaca diharapkan menggunakan materi atau makalah ini sebagai sumber pemahaman mengenai pentingnya pengendalian internal serta menerapkannya dalam lingkungan kerja atau penelitian lanjutan.